Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di channel Cahaya Sholawat Wahid. Besar harapan dan doa saya, semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang dimuliakan Allah, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kisah keajaiban sholawat. Wajah putih bersinar berkat sholawat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, suatu hari saat Imam Sufyan Ats-Tsauri sedang bertawaf di Ka'bah, beliau melihat seorang laki-laki yang selalu bersolawat tiap melangkah. Setelah memperhatikannya cukup lama, beliau akhirnya menghampiri orang itu. "Mengapa kamu tidak membaca tasbih dan tahlil lalu hanya fokus bersolawat? Apa alasanmu melakukan amalan itu?" tanya Imam Sufyan agak menegur. Lalu laki-laki itu balik bertanya, "Siapakah kamu ini? Semoga Allah memberkati kesehatan dan keselamatan." "Aku Sufyan Ats-Tsauri," jawab beliau. Mendengar nama imam besar itu disebut, laki-laki tadi lalu membuka diri kepada beliau. "Baiklah, aku akan ceritakan kisahku." Ia melanjutkan, "Andaikan kamu bukan orang yang luar biasa di zaman ini, mungkin aku tidak akan menceritakan kisahku dan tidak akan membuka rahasia Allah yang diberikan kepadaku." Imam Sufyan menyimak dan laki-laki itu mulai berkisah. "Suatu hari aku dan ayahku pergi haji. Di tengah perjalanan ayahku jatuh sakit, maka kami berhenti dulu untuk mengobatinya. Wajahnya tampak sedih dan lanjut bercerita. Lalu suatu malam beliau meninggal dengan wajah yang menghitam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku sedih sekali menyaksikan hal itu. Lalu aku mengambil selembar kain untuk menutupi wajahnya. Aku sangat sedih dan memikirkan apa kata orang nanti melihat wajah ayahku yang hitam legam." Imam Sufyan terus mendengarkan ceritanya. "Dalam keadaan begitu, aku sedang diserang kantuk dan jatuh tertidur." Orang itu meneruskan dengan haru, "Tiba-tiba aku bermimpi bertemu seorang laki-laki yang sangat tampan. Seumur hidupku aku belum pernah bertemu laki-laki setampan itu. Pakaiannya sangat bersih dan dari tubuhnya aku bisa mencium aroma yang sangat harum, bukan seperti wewangian biasa." Lalu laki-laki itu menuju jasad ayahku dan membuka kain di wajahnya. Tiba-tiba wajah ayahku menjadi putih bersinar. Saat laki-laki itu hendak pergi, aku pegang bajunya dan bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau yang telah dikaruniai Allah untuk menyelamatkan ayahku dan melenyapkan kegundahan di hatiku?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Kamu tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang mendapat wahyu Al-Quran. Ketahuilah, ayahmu semasa hidup adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, namun ia banyak membaca sholawat untukku. Saat ajal datang, ia meminta pertolonganku. Aku banyak menolong orang yang banyak membaca sholawat untukku.
Kemudian aku terbangun dan mendapati wajah ayahku putih bersinar. Laki-laki itu mengakhiri kisah tadi, dan Imam Sufyan ats-Tsauri menjadi mengerti tentang rahasia mengapa laki-laki yang beliau temui di Baitullah itu selalu membaca sholawat tiap melangkah. Ya Allah, semoga kami menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari tidak ada naungan selain naungan-Mu. Ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad dan kerabatnya sebagaimana Engkau memberikan sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah agar kita mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kisah keajaiban sholawat ini yang bisa membuat wajah putih bersinar berkat sholawat menjadi manfaat dan sebagai motivasi untuk kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.